Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Renungan kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Renungan ini diberi judul Dipanggil untuk menjadi pekerja di ladang Tuhan. Hari ini tanggal 26 Januari 2022, gereja kita memperingati Santo Timotius dan Titus, uskup. Kedua orang kudus ini adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi pekerja di ladangnya. Timotius dan Titus merupakan teman seperjalanan Paulus ke beberapa daerah untuk mewartakan Injil. Bersama Santo Paulus, Timotius ikut serta menulis 6 surat yang sekarang kita dapat temukan dalam Perjanjian Baru. Dari surat-surat yang ditulis oleh Paulus dari penjara, kita bisa melihat betapa Santo Paulus menyayangi Timotius. Dan Timotius juga memang akhirnya meninggal sebagai martir, sama seperti Santo Paulus. Sementara itu, Titus juga pada mulanya adalah seorang kafir. Tetapi akhirnya dia tertarik pada pengajaran Paulus tentang Yesus. Sehingga dia akhirnya dibaptis oleh Paulus dan dengan penuh semangat menemani Santo Paulus dalam tugas pewartaannya. Ada hal yang khas dari Santo Titus ini, yakni dia memiliki karisma untuk mendamaikan orang-orang yang sedang bertikai atau sedang bersengketa, berselisih. Dan Paulus sangat menghormati karisma yang ada dalam diri Titus ini. Sehingga dia seringkali mengutus Titus ke daerah-daerah di mana sedang terjadi konflik atau sedang terjadi masalah. Kehadiran Titus di tengah orang-orang yang sedang bermasalah ini membuat orang-orang itu menyadari kesalahannya, mengakui, menyesalinya, dan akhirnya berdamai kembali. Dengan demikian, banyak masalah-masalah yang dapat membahayakan kesatuan umat akhirnya dapat teratasi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sama seperti Timotius dan Titus yang dipanggil Tuhan untuk menjadi pekerjanya, Injil hari ini juga memanggil kita untuk menjadi pekerja di ladang Tuhan. Dalam Injil hari ini dikisahkan Yesus mengutus 70 murid untuk diutus berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi oleh Yesus. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa Yesus harus mengutus berdua-dua? Mengapa tidak sendiri-sendiri saja? Bukankah kalau diutus sendiri-sendiri akan lebih banyak daerah yang bisa dijangkau? Tetapi Yesus punya maksud juga mengutus berdua-dua dan bukan sendiri. Yesus tidak menginginkan kita untuk bekerja sendiri-sendiri dalam perutusannya. Yesus menginginkan kita bekerja sebagai tim, bekerja sama dengan orang lain. Karena dua orang akan selalu lebih baik daripada sendirian. Kita bisa mengalami juga dalam pekerjaan kita sehari-hari. Bekerja sama akan lebih baik daripada sendirian. Iman dan hikmat akan 2 kali lebih kuat kalau kita bekerja bersama teman berdua daripada hanya sendirian. Inilah mengapa Yesus mengutus para muridnya berdua-dua. Lalu dalam Injil juga dikisahkan bagaimana sebelum diutus, Yesus mengingatkan para murid betapa mendesaknya tugas perutusan ini. Karena dia mengatakan, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Dibutuhkan lebih banyak orang untuk bekerja di ladang yang lebih luas. Ladang itu adalah dunia ini. Orang-orang yang membutuhkan kabar gembira dari Tuhan
yakni keselamatan. Dan kita juga dipanggil sekarang untuk itu. Karena dunia ini pun, zaman ini pun sangat membutuhkan uluran tangan kita untuk menerima kabar gembira keselamatan dari Tuhan. Dan sebelum mengutus para murid, Yesus memberikan kepada murid-murid itu beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, Yesus mengatakan, "Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, domba ini adalah hewan yang sering digunakan sebagai simbol kebaikan. Sedangkan serigala adalah sebaliknya. Ini berarti menjadi utusan harus berani berada di tengah-tengah kesulitan dan bahaya. Hal ini juga kita alami sekarang sebagai pengikut Kristus. Kita tahu tidak mudah. Kita lihat di beberapa tempat begitu sulit orang Kristen mempunyai kebebasan untuk beribadah. Kadang-kadang rumah ibadah gereja tidak diizinkan untuk berdiri, atau sudah ada tapi tidak diizinkan untuk digunakan, atau bahkan ada yang dibakar, dibom, dan seterusnya. Tidak mudah, tetapi kita diutus untuk tetap bisa bertahan sebagai domba di tengah-tengah kesulitan seperti ini. Kita tidak perlu mundur, dan kita juga tidak perlu membalas kesulitan ini dengan memberikan kesulitan yang sama kepada orang lain. Tuhan meminta kita untuk tetap menjadi domba di tengah-tengah serigala. Yesus juga mengatakan agar jangan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan jangan memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Yesus meminta kita, kalau kita diutus, kita harus mempunyai semangat lepas bebas. Kita harus lepas bebas dari keterikatan-keterikatan dunia ini, keterikatan akan harta benda, keterikatan atau akan hal-hal lainnya, bahkan keterikatan akan sahabat, supaya kita bisa tulus melaksanakan tugas-tugas perutusan kita, dan kita tidak terikat dengan hal-hal yang kita jumpai di jalan. Kita tidak melupakan perutusan karena hal-hal yang mengikat kita. Inilah yang diinginkan Tuhan. Dan yang berikutnya, Yesus juga mengatakan, kalau kamu masuk rumah, katakanlah, damai sejahtera bagi rumah ini. Makan dan minumlah apa yang diberikan, karena seorang pekerja patut mendapat upahnya. Yesus mengingatkan kita bahwa tugas kita adalah membawa damai sejahtera, memberi salam sejahtera kepada setiap orang yang kita jumpai. Ini tugas kita, bukan membawa kekacauan, tetapi membawa salam damai sejahtera. Dan kita diminta untuk tidak mengkhawatirkan kesejahteraan kita, karena Tuhan menjanjikan seorang pekerja patut mendapat upahnya. Tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal yang kita rasa mengganggu kesejahteraan kita. Yang terakhir, Yesus juga mengatakan jangan berpindah-pindah rumah. Dengan seruan ini, Yesus mengingatkan agar kita sebagai utusan hendaknya menjadi orang yang setia dan tekun. Kita harus tekun melaksanakan perutusan ini, meskipun kadang-kadang kebosanan akan datang, tetapi kita diminta untuk tetap tekun apapun kesulitan yang kita alami. Dan akhirnya Yesus mengatakan agar kita menyampaikan kepada setiap orang, kerajaan Allah sudah dekat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga dengan renungan ini kita tetap ingat bahwa kita dipanggil untuk menjadi utusan, dan kita melaksanakan perutusan dalam setiap kehidupan harian kita. Mari kita melaksanakan perutusan kita masing-masing dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.